Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisa Apisa, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insida Jakarta, program studi PGMI. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas praktikum IPAS di SD dengan dosen pengampu Ibu Lia Yulia MPD. Pada praktikum kali ini, saya akan melakukan observasi lingkungan untuk mengamati ekosistem yang terdapat di lingkungan tersebut. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup atau komponen biotik dengan lingkungan fisik atau komponen abiotik di suatu area tertentu dan membentuk kesatuan fungsional yang saling bergantung. Secara umum, ekosistem dibagi menjadi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Berikut penjelasan dan contohnya. Ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Ekosistem alami terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu ekosistem akuatik atau air dan ekosistem terestrial atau darat. Untuk ekosistem akuatik atau air, saya observasi di sungai, muara, dan laut. Ekosistem sungai, muara, dan laut terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Ekosistem sungai adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya di sepanjang aliran sungai. Ekosistem sungai merupakan salah satu ekosistem air tawar yang paling beragam dan produktif di dunia. Komponen biotik di sungai yaitu tumbuhan dan hewan, dan mikroorganisme, dan abiotiknya yaitu air, suhu, dan aliran. Sungai ini mengalir dari hulu ke hilir. Ada beragam jenis tumbuhan dan hewan. Manfaat dari sungai yaitu menyuburkan tanaman, melindungi daerah dari banjir, menyediakan air bersih, dan sumber makanan. Yang selanjutnya ada ekosistem muara. Muara merupakan pertemuan antara sungai dan laut. Ekosistem ini kaya akan nutrisi dan sangat produktif. Habitat muara meliputi rawa-rawa garam, hutan bakau, daratan lumpur, dan pantai pasang surut. Selanjutnya, ekosistem air laut. Ekosistem air laut adalah lingkungan hidup di laut yang terbentuk dari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Di dalam ekosistem air laut, ada unsur biotik atau hidup dan unsur abiotik atau tidak hidup. Unsur biotik diantaranya ada ikan, kerang, ganggang, anemon, dan lain-lain. Unsur abiotik pada ekosistem air laut diantaranya air, oksigen, cahaya matahari, garam, pasir, dan batu. Contoh ekosistem laut antara lain ekosistem pantai pasir, ekosistem pantai batu, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem laut dalam. Yang kedua, ekosistem terestrial atau darat. Untuk ekosistem terestrial atau darat, saya observasi ke hutan. Ekosistem hutan adalah hubungan timbal balik antara berbagai organisme hidup dan lingkungannya di dalam hutan. Ekosistem hutan merupakan salah satu sistem lingkungan yang paling kompleks di bumi. Ciri-ciri ekosistem hutan diantaranya, yang pertama, terdiri dari berbagai tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Kedua, terdapat interaksi dan aliran energi antara komponennya. Ketiga, terdapat aliran dan siklus energi dan nutrisi. Keempat, terjadi produksi biomasa. Kelima, terjadi dekomposisi bahan organik mati. Di dalam hutan, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme merupakan contoh faktor biotik di lingkungan. Bagian yang pernah hidup seperti daun kering di lantai hutan juga merupakan unsur biotik. Lalu variabel abiotiknya seperti sinar matahari, suhu, dan air merupakan karakteristik lingkungan yang tidak hidup. Beberapa manfaat ekosistem hutan yaitu menjaga keseimbangan alam, menjaga keseimbangan ekologi, menyediakan sumber daya yang penting bagi manusia seperti kayu, obat-obatan, dan air bersih, lalu tempat tinggal bagi berbagai spesies flora dan fauna. Di hutan ini terdapat ekosistem air terjun. Ekosistem air terjun adalah komunitas makhluk hidup yang hidup di sekitar air terjun, serta lingkungan abiotik atau tak hidup di sekitarnya. Ekosistem air terjun beragam, tergantung dari jenis air terjunnya. Ciri khas ekosistem air terjun diantaranya, yang pertama, memiliki kadar oksigen terlarut yang tinggi. Kedua, memiliki flora dan fauna yang beradaptasi terhadap arus deras. Ketiga, memiliki kelembapan dan kekayaan nutrisi yang tinggi. Keempat, memiliki berbagai jenis tumbuhan seperti paku-pakuan, tumbuhan merambat, dan tumbuhan berbunga. Kelima, memiliki berbagai jenis hewan seperti burung, katak, serangga, dan mamalia kecil. Air terjun ini memiliki peran ekologis
karena air yang jatuh menciptakan energi yang besar dan mengalir dengan cepat, membawa sedimen yang dapat memengaruhi ekosistem di bawahnya. Dan kualitas air sangat penting untuk keberlangsungan ekosistem. Dan selanjutnya, ekosistem buatan. Pada ekosistem buatan, saya observasi ke sawah, kebun, dan waduk. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Keanekaragaman hayatinya cenderung rendah karena didominasi oleh campur tangan manusia. Berikut hasil observasi saya untuk ekosistem buatan. Yang pertama, ekosistem sawah. Ekosistem sawah adalah lingkungan buatan yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Ekosistem ini berperan penting dalam pemenuhan pangan dan menjaga keseimbangan alam. Komponen biotik pada sawah diantaranya ada padi, genjer, serangga, burung, ciput, belut, dan berbagai hewan lain. Sedangkan komponen abiotik pada sawah diantaranya adalah tanah, air, udara, suhu, intensitas cahaya, dan kelembapan. Sawah ini berfungsi sebagai penghasil pangan, habitat makhluk hidup, pengatur siklus alam, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Berikut dinamika ekosistem sawah. Dalam ekosistem sawah, terjadi interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik berperan sebagai produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Terdapat rantai makanan, misalnya padi atau rumput dimakan tikus, lalu dimakan ular, dan akhirnya dimakan elang. Bakteri dan fungi berperan sebagai dekomposer yang menguraikan sisa-sisa organisme mati menjadi nutrisi. Nutrisi ini kemudian diserap kembali oleh tanaman sebagai sumber makanan. Ekosistem sawah harus dijaga keseimbangannya agar semua komponen dapat berfungsi dengan semestinya. Selanjutnya, ekosistem kebun. Ekosistem kebun adalah komunitas makhluk hidup dan benda tak hidup yang ada di kebun. Ekosistem kebun dapat menjadi solusi untuk menjaga lingkungan, terutama di tengah perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Komponen biotik di ekosistem kebun adalah makhluk hidup, sedangkan komponen abiotiknya adalah benda mati. Kedua komponen ini akan berinteraksi. Komponen biotik yang saya temukan di kebun diantaranya: yang pertama, tumbuh-tumbuhan seperti rumput-rumputan, sayur-sayuran, bunga-bungaan, lalu hewan seperti cangcorang kayu, laba-laba, kumbang, capung, kadal, ulat, semut, cacing, dan kupu-kupu. Kupu-kupu berperan penting dalam ekosistem sebagai penyerbuk, indikator kualitas lingkungan, dan bagian dari rantai makanan. Peran sebagai penyerbuk membantu perbanyakan tumbuhan secara alami, membantu tanaman berbuah, membantu menjaga keseimbangan ekosistem, membantu meningkatkan keanekaragaman tanaman, membantu menjaga spesies tanaman tertentu agar tidak berkembang di luar kendali. Keberadaan kupu-kupu di sebuah wilayah menjadi salah satu indikator ekosistem wilayah tersebut sehat atau tidak. Makin beragam kupu-kupunya, makin sehat ekosistemnya. Komponen selanjutnya yaitu manusia, lalu bagian yang pernah hidup seperti daun kering, dan mikroorganisme seperti cacing dan jamur. Jamur termasuk komponen biotik, yaitu makhluk hidup yang menjadi bagian dari ekosistem. Jamur dan cacing juga berperan sebagai dekomposer, yaitu pengurai sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Sedangkan komponen abiotik yang ada di kebun diantaranya ada tanah, air, batu, cahaya, udara, dan suhu udara, lalu angin, kelembapan, iklim, garam mineral, derajat keasaman atau pH. Komponen biotik dan abiotik di dalam kebun saling berinteraksi. Misalnya tumbuhan membutuhkan cahaya matahari, air, dan unsur hara dalam tanah untuk tumbuh. Yang terakhir, ekosistem waduk. Waduk merupakan ekosistem perairan buatan yang terbentuk dari bendungan aliran sungai. Ekosistem waduk terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup, sedangkan komponen abiotik adalah benda mati. Komponen biotik ekosistem waduk diantaranya rumput-rumputan, bunga-bungaan, tumbuhan air seperti kangkung, eceng gondok, bunga teratai, lalu hewan-hewan seperti ular, biawak, ikan, berang-berang, burung, kumbang, kaki seribu berbintik kuning, kupu-kupu. Lalu ada ferifiton
yaitu kumpulan mikroorganisme yang menempel pada permukaan benda terdalam di air. Perifiton dapat berupa hewan maupun tumbuhan, seperti alga, bakteri, jamur, dan invertebrata. Komponen abiotik pada ekosistem waduk diantaranya ada air, batu, pasir, sedimen, tanah, udara, cahaya matahari, iklim, kelembapan, dan suhu. Waduk memiliki berbagai fungsi diantaranya pembangkit listrik, penampungan air, sumber irigasi, budidaya perikanan, pariwisata, dan transportasi air. Dari hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa arti ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, suatu proses ekosistem melibatkan komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau tidak hidup. Dalam ekosistem, terdapat tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh, di mana unsur-unsur lingkungan hidup saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi ini menciptakan keseimbangan yang mendukung keberlangsungan hidup sebagai organisme. Dengan demikian, semoga observasi saya kali ini dapat memberikan manfaat dan dapat menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan bumi, melindungi keanekaragaman hayati, demi menjamin keberlangsungan kehidupan manusia. Menjaga ekosistem merupakan salah satu Sustainable Development Goals yang disepakati oleh para pemimpin dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.